Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Karena kenikmatan iman dan kenikmatan Islam ini adalah tolak ukur seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seandainya orang itu memiliki kekayaan, jabatan, tahta, pangkat sekalipun, tetapi dia tidak memiliki iman kepada Allah, maka pangkat, jabatan, tahta, harta yang dia miliki tidak akan bisa menyelamatkan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang memiliki iman walaupun sekecil biji sawi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan balas iman dia dengan surga yang besarnya 10 kali lipat dari setengah dunia. Masya Allah. Kemudian jemaah sekalian, para pendengar yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita syukuri kembali ialah kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini, itu beribadah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka materi kita pada hari yang berbahagia ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Nabi telah mengutip sebuah hadis dari riwayat sahabat Salam Al-Farisi yang maksudnya kurang lebih ketika akhir Sya'ban, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau berkhutbah yang mana isi khutbahnya itu kurang lebih, wahai para sahabatku, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana setiap amalan akan dilipat gandakan, yang mana kalau orang yang mengamalkan ibadah sunnah dia akan mendapatkan pahala fardu, dan barang siapa dia ini mengamalkan ibadah fardu, maka dia akan mendapatkan 70 ibadah fardu yang dia kerjakan di selain bulan Ramadan. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini ada 3 keadaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. 10 hari pertama ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat. Kalau kita ingin meminta rahmat kepada Allah pada 10 hari pertama, maka pasti akan Allah ijabah. Sedangkan rahmat ini adalah ketenangan. Jika kita punya masalah, selagi kita punya hubungan dengan Allah, maka Allah akan merahmati. Dan yang kedua, 10 hari yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita meminta kepada Allah pada 10 hari yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus atau memberikan ampunan kepada kita, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Dan yang terakhir, 10 hari terakhir itu disebut dengan itqun minan nar, itu akan diselamatkan dari api neraka. Maka begitu banyak orang yang akan masuk neraka sebab mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan sebelum bulan Ramadan. Tetapi asbab di bulan Ramadan ini dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya Azim, ighfir lana dzambal adzim fa innahu la yaghfiru dzambal adzim illa al-adzim. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, dosa kedua orang tuaku. Dan Allah Subhanahu wa taala ijabah karena apa? Karena itqun minan nar, karena 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Akhirnya orang ini pun dibebaskan dari api neraka. Maka jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil ialah senantiasa pada bulan Ramadan ini bila bersama-sama kita tawajuhkan diri kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa meminta rahmat, doa meminta maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir doa
minta agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.